Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Fatir Fatullah dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam yang ada di sekitar rumahku. Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan membentuk satu kesatuan. Sumber daya alam juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam yang pertama. Sumber daya alam pertama itu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam abiotik, yang kedua sumber daya alam biotik. Sumber daya alam abiotik merupakan sumber daya alam yang berdasarkan benda mati, yang berasal dari benda mati. Contohnya itu tanah, air, angin, sinar matahari, dan lain-lain. Sumber daya alam biotik itu yang berasal dari makhluk hidup, contohnya dari tumbuhan atau hewan. Sumber daya alam yang ada di sekitarku yang pertama adalah angin. Angin merupakan gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Manfaat angin diantaranya menjaga kestabilan suhu di bumi dan bisa juga dimanfaatkan untuk menerbangkan layang-layang. Yang kedua ada air. Air adalah zat cair yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Manfaat air diantaranya yang pertama untuk mandi, yang kedua untuk mencuci, yang ketiga untuk bersuci, dan lain-lain. Yang ketiga ada sinar matahari. Sinar matahari adalah pancaran energi dari matahari dalam bentuk cahaya dan panas yang sampai di bumi. Salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber vitamin D bagi tubuh manusia. Yang keempat, ada pohon bambu. Di sekitar wilayahku juga masih ada banyak pohon bambu. Pohon bambu memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah yang pertama batangnya bisa untuk bahan bangunan, kerajinan, dan lain-lain. Yang kedua tunasnya bisa diolah untuk dikonsumsi. Yang ketiga akarnya bisa membantu mencegah erosi. Yang kelima ada pohon pisang. Selain pohon bambu di sekitar rumahku juga ada pohon pisang. Manfaat pohon pisang diantaranya yang pertama daunnya sebagai pembungkus makanan. Yang kedua buahnya bisa dikonsumsi. Yang ketiga batangnya sebagai pakan ternak. Yang keempat jantungnya bisa diolah untuk dikonsumsi. Yang keenam ada ayam hutan atau ayam alas. Masih ada ayam hutan di daerahku, lebih tepatnya di daerah perbukitan Kerem di bagian timur. Ayam hutan adalah jenis unggas liar yang hidup di alam bebas. Ayam hutan ini berjenis ayam hutan merah atau disebut juga galus-galus. Manfaat ayam hutan diantaranya adalah untuk dipelihara dan bisa juga untuk dikonsumsi. Yang ketujuh ada wisata alam Batu Lawang. Selain biotik dan abiotik, di Kerem juga ada wisata. Wisata alam Batu Lawang terletak di Kerem Batu Lawang, Kelurahan Kerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Wisata ini pernah terkenal kala itu. Manfaatnya adalah menghilangkan stres. Alam pegunungan yang damai dapat membantu menghilangkan stres. Yang kedelapan ada wisata Curug Tawing. Selain wisata alam Batu Lawang, di Kerem juga ada wisata Curug Tawing. Curug Tawing terletak di lingkungan Kloto, RT 2 RW 10, Kelurahan Kerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Manfaat dari tempat ini adalah dapat mengurangi stres. Suara air terjun yang menenangkan dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Masalah lingkungan yang saya ambil adalah bekas galian tambang batu gunung. Batu gunung ini manfaatnya sebagai pondasi rumah. Batu gunung adalah batu yang berasal dari gunung yang memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga perlu dipecah terlebih dahulu sebelum digunakan untuk fondasi. Saya di sini akan membahas dampak buruk dari adanya tambang batu. Di antaranya, yang pertama kerusakan ekosistem. Penggalian batu dapat merusak habitat flora dan fauna daerah sekitar. Yang kedua, polusi udara. Dari aktivitas tersebut menghasilkan debu dan polusi udara yang berdampak pada masyarakat. Yang ketiga, pencemaran air. Aktivitas tambang ini juga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan akibat lumpur dan bahan kimia. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.